Ferry Irawan gugat cerai Vena Melinda, Roro Fitria beri sindiran menohok. Ini surat kuasa. Ya. Surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya ya, untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Mbak Vena. Jadi yang pertamanya mau minta maaf sambil nyembah-nyembah, terus minta berdamai, tapi duluan mendaftarkan gugatan cerai, ya ini kan masyarakat awam bisa menilai seperti apa gitu ya. Jadi malah sebenarnya memperlihatkan bagaimana sifat aslinya dari yang bersangkutan. Ya nggak apa-apa, Mbak Venaku sayang malah bersyukur, jadi udah nggak usah capek-capek untuk mendaftarkan gugatan cerai. Mau dari pihak manapun sih, ya jujur aku nggak peduli. Yang peduli kan mama bisa lebih lega, dan keputusan mama tuh emang berpisah. Jadi gimana pun teknisnya ya nggak apa-apa sih. Mau mampunya dari pihak sebelah atau dari pihak kita, yang penting hasilnya kan berpisah, itu aja sih. Agak lucu ya. Setelah sempat memohon-mohon agar dibukakan pintu damai dan meminta maaf, sikap Ferry Irawan berubah drastis. Ia kini diketahui telah resmi mengajukan permohonan talak cerai terhadap Vena Melinda. Mendengar hal itu, Roro Fitria sebagai sahabat Vena lantas melayangkan sindiran menohok pada Ferry Irawan. Agak lucu ya, ujar Roro Fitria di kanal YouTube Cumi Cumi Rabu 8 Februari. Roro Fitria menganggap sikap Ferry Irawan tidak konsisten sebab di masa awal terungkapnya kasus KDRT terhadap Vena Melinda, sang pesinetron sempat meminta maaf sampai bersujud. Yang pertama mau minta maaf sambil nyembah-nyembah, terus minta damai, malah yang duluan daftar cerai, tutur Roro Fitria. Namun di sisi lain, Roro Fitria bersyukur dengan keputusan Ferry Irawan mentalak cerai Vena Melinda. Dengan demikian, lelaki 45 tahun telah membongkar sendiri watak aslinya. Masyarakat awam sekarang bisa ikut menilai ya seperti apa, jadi malah memperlihatkan bagaimana sifat asli dari yang bersangkutan, kata Roro Fitria. Sebagaimana diketahui, Ferry Irawan mendaftarkan permohonan talak cerai terhadap Vena Melinda pada 7 Februari 2023. Berkas didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan lewat sistem e-court. Mas Ferry dan keluarga sudah memantapkan hatinya untuk mengajukan proses cerai sebagai penggugat, kata kuasa hukum Ferry Irawan, Sunan Kalijaga. Meski begitu, berkas permohonan talak cerai Ferry Irawan belum tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Rencana perceraian sebenarnya lebih dulu disampaikan Vena Melinda. Ia marah karena sang suami tidak mengakui perbuatan KDRT di Kediri, Jawa Timur pada 8 Januari 2023. Bagi saya itu sudah cukup. Dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab, kata Vena Melinda. Ferry Irawan sendiri kini sudah jadi tersangka dan ditahan di Polda Jawa Timur atas laporan KDRT Vena Melinda. Berkas gugatan cerai Ferry Irawan terhadap Vena Melinda belum terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Selatan, Taslimah. Taslimah menjelaskan gugatan yang diajukan oleh Ferry Irawan belum memenuhi syarat. Terdapat beberapa berkas yang belum dipenuhi oleh tim kuasa hukum aktor 45 tahun itu. Kendati demikian, gugatan yang diajukan oleh Ferry Irawan telah masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui layanan pendaftaran perkara online atau e-court pada tanggal 7 Februari lalu. Taslimah membenarkan bahwa gugatan tersebut diajukan oleh Ferry Irawan. Dalam kesempatan tersebut, Taslimah menjelaskan secara umum mengenai gugatan perceraian. Jika gugatan perceraian diajukan oleh pihak suami, maka gugatan tersebut masuk dalam jenis gugatan cerai talak. Jadi suami mengajukan permohonan izin talak, suami meminta izin mengikrarkan talak terhadap istrinya setelah diberi izin oleh majelis hakim. Berbeda kalau diajukan oleh istri, perkaranya adalah cerai gugat. Demikian jelasnya. Ia mengatakan saat persidangan gugatan cerai nantinya kedua belah pihak diwajibkan menghadiri proses persidangan. Kalau mengenai persidangan, semua diwajibkan untuk hadir di persidangan baik dia itu bebas atau berada di tahanan. Demikian paparnya. Sebagai tambahan informasi, kini Ferry Irawan telah mendekam di rumah tahanan negara atau rutan Polda Jawa Timur usai menjadi tersangka kasus dugaan KDRT. Agak lucu ya.
Setelah sempat memohon-mohon agar dibukakan pintu damai dan meminta maaf, sikap Ferry Irawan berubah drastis. Ia kini diketahui telah resmi mengajukan permohonan talak cerai terhadap Vena Melinda. Mendengar hal itu, Roro Fitria sebagai sahabat Vena lantas melayangkan sindiran menohok pada Ferry Irawan. Agak lucu ya, ujar Roro Fitria di kanal YouTube Cumi-Cumi Rabu 8 Februari. Roro Fitria menganggap sikap Ferry Irawan tidak konsisten sebab di masa awal terungkapnya kasus KDRT terhadap Vena Melinda, sang pesinetron sempat meminta maaf sampai bersujud. Yang pertama mau minta maaf sambil nyembah-nyembah, terus minta damai, malah yang duluan daftar cerai, tutur Roro Fitria. Namun di sisi lain, Roro Fitria bersyukur dengan keputusan Ferry Irawan mentalak cerai Vena Melinda. Dengan demikian, lelaki 45 tahun telah membongkar sendiri watak aslinya. Masyarakat awam sekarang bisa ikut menilai ya seperti apa, jadi malah memperlihatkan bagaimana sifat asli dari yang bersangkutan, kata Roro Fitria. Sebagaimana diketahui, Ferry Irawan mendaftarkan permohonan talak cerai terhadap Vena Melinda pada 7 Februari 2023. Berkas didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan lewat sistem e-court. Mas Ferry dan keluarga sudah memantapkan hatinya untuk mengajukan proses cerai sebagai penggugat, kata kuasa hukum Ferry Irawan, Sunan Kalijaga. Meski begitu, berkas permohonan talak cerai Ferry Irawan belum tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Rencana perceraian sebenarnya lebih dulu disampaikan Vena Melinda. Ia marah karena sang suami tidak mengakui perbuatan KDRT di Kediri, Jawa Timur pada 8 Januari 2023. Bagi saya itu sudah cukup. Dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab, kata Vena Melinda. Ferry Irawan sendiri kini sudah jadi tersangka dan ditahan di Polda Jawa Timur atas laporan KDRT Vena Melinda. Berkas gugatan cerai Ferry Irawan terhadap Vena Melinda belum terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Selatan, Taslimah. Taslimah menjelaskan gugatan yang diajukan oleh Ferry Irawan belum memenuhi syarat. Terdapat beberapa berkas yang belum dipenuhi oleh tim kuasa hukum aktor 45 tahun itu. Kendati demikian, gugatan yang diajukan oleh Ferry Irawan telah masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui layanan pendaftaran perkara online atau e-court pada tanggal 7 Februari lalu. Taslimah membenarkan bahwa gugatan tersebut diajukan oleh Ferry Irawan. Dalam kesempatan tersebut, Taslimah menjelaskan secara umum mengenai gugatan perceraian. Jika gugatan perceraian diajukan oleh pihak suami, maka gugatan tersebut masuk dalam jenis gugatan cerai talak.